Hello, senang sekali Anda bergabung lagi di sini. Hari ini kita mau ngobrolin pemikiran Carl Sagan. Iya, dari buku klasiknya ya, The Demon Haunted World. Betul, kita nggak akan bedah semua bab sih, tapi lebih ke menggali kutipan-kutipan pilihan yang menurut kami, wah, ini penting banget. Yang paling relevan mungkin ya. Nah, jadi misi kita kali ini tuh kita mau coba tarik intisari pemikiran Sagan soal sains, terus gimana sih cara mikir kritis itu? Penting banget itu. Apalagi soal pseudoscience, ilmu abal-abal itu. Iya, dan juga soal kerapuhan kita sebagai manusia. Kita kan gampang banget salah lihat, salah ingat, iya kan? Betul, betul. Mencari momen aha bareng pendengar gitu ya. Persis. Buat mulai ini, ada cerita menarik dari Sagan waktu kecil. Tahun 1939 di Pameran Dunia New York. Oh, yang dia lihat pameran sains itu ya? Iya, dia takjub banget bisa lihat suara pakai osiloskop, terus dengar cahaya pakai fotosel. Itu bikin dia sadar, wow, dunia ini penuh keajaiban. Keajaiban yang bisa dijelasin sains ya. Nah, itu dia. Beda banget sama pengalamannya bertahun-tahun kemudian, dia ngobrol sama sopir taksi, kita sebut aja Mr. Buckley. Si bapak ini gimana? Dia semangat banget cerita soal alien beku, terus orang bisa ngomong sama roh, kristal Atlantis. Wah, yang gitu-gitu ya? Tapi giliran ditanya soal DNA atau sains modern dasar gitu, dia nggak tahu sama sekali. Nah, ini kontrasnya ya. Makanya Sagan suka kutip pepatah, mending nyalain satu lilin kecil daripada ngutuk kegelapan. Dalam sih itu. Obrolan ini kita siapin khusus buat Anda semua, biar kita sama-sama makin penasaran dan ya punya bekal lah buat nyaring informasi. Yuk kita mulai aja. Oke. Jadi, soal kontras tadi antara pengalaman Sagan di pameran dunia sama si Mr. Buckley ini, Iya, yang satu takjub sama sains beneran, yang satu lagi tertarik sama pseudoscience. Sagan bilang, Mr. Buckley ini sebenarnya orangnya cerdas, penasaran juga, tapi sayangnya nggak pernah diajarin cara bedain mana sains asli, mana yang imitasi. Sistem pendidikan dan media seringkali gagal di situ ya menurut Sagan. Nggak ngasih alat buat berpikir kritis. Iya, mungkin dia hafal cerita Atlantis, tapi nggak ngerti apa itu DNA. Itu kan ironis ya. Nah, kondisi kayak Mr. Buckley ini yang disebut Sagan sebagai buta huruf ilmiah. Buta huruf ilmiah. Ini bukan isu baru loh. Plato aja udah nyinggung ini. Dan Sagan kutip juga. Intinya, kalau kita nggak paham hal-hal dasar di sekitar kita, Bahayanya apa tuh? ya bahaya dong di mama mau ambil keputusan yang benar. Apalagi menyangkut kebijakan publik yang ada kaitannya sama sains atau teknologi. Contohnya. Sagan kasih contoh waktu Kongres AS bubarin Office of Technology Assessment, OTA. Itu kan badan penasihat sains buat pemerintah. Wah, kalau pembuat kebijakan yang nggak ngerti sainsnya, gimana memutusinnya? Nah, itu dia. Makanya buat Sagan, bisa bedain sains asli sama yang KW itu, bukan cuma soal pinter-pinteran. Ini soal krusial. Penting buat kelangsungan hidup kita yang makin tergantung teknologi ya? Persis. Pseudoscience itu kan klaim yang kedengerannya ilmiah. Tapi, nggak ada bukti kuatnya sama sekali. Cuma bungkusnya aja. Dan sains yang asli, itu kata Sagan, justru jauh lebih keren, lebih menakjubkan. Jauh lebih menakjubkan daripada klaim pseudoscience. Dia kasih contoh misalnya, penemuan blok pembangunan kehidupan di awan gas antariksa. Jauh banget itu. Atau jejak kaki nenek moyang kita di Tanzania 4 juta tahun lalu? Itu kan luar biasa ya. Sampai usaha kita nguping sinyal dari peradaban lain pakai teleskop radio. Dibanding cerita kristal Atlantis atau orang bengkokin sendok pakai pikiran, ya jauh lah ya. Sagan juga ngingetin kita soal fakta puitis kalau kita ini sebenarnya debu bintang. Star stuff istilahnya dia. Atom-atom di tubuh kita ini dulunya dibuat di inti bintang miliaran tahun lalu. Kalau direnungin, wah, Keren banget kan? banget. Nah, perbedaan paling dasarnya itu di pendekatannya. Sains itu dia aktif nyari cara buat ngebantah dirinya sendiri. Justru nyari kelemahan teorinya ya. Betul. Nggak takut salah, malah sengaja diuji terus-menerus. Sains itu skeptis. Pakai apa yang Sagan sebut perangkat deteksi omong kosong. Baloney detection kit. Iya, idenya diuji lewat percobaan, observasi. Nah, sebaliknya, pseudoscience seringkali dirancang biar nggak bisa diuji. Gimana tuh maksudnya? Pengikutnya defensif kalau dikritik. Kalau klaimnya dibantah ilmuwan, malah nuduh ada konspirasi, ditutup-tutupin kebenarannya. Oh gitu ya. Sagan punya analogi bagus. Naga di garasi saya. Bayangin ada orang ngaku punya naga di garasinya. Oke. Tapi naganya nggak kelihatan, nggak bisa diraba, nggak panas, nggak ninggalin jejak.
Tiap kali kita mau tes, dia selalu punya alasan kenapa naganya nggak kedeteksi. Jadi klaimnya dibuat biar nggak mungkin bisa dibuktikan salah. Nah, itu namanya nggak falsifiable. Nggak bisa disanggah. Sains yang benar itu harus bisa disanggah. Harus ada cara buat ngebuktiin kalau dia salah, kalau memang salah. Oke, jadi intinya, tanpa bekal mikir kritis, pinter dan penasaran aja nggak cukup ya buat lawan klaim palsu? Nggak cukup. Kita butuh alat deteksi itu tadi. Nah, ngomongin soal kenapa pseudosains laku, salah satunya karena kita manusia itu secara alami suka nyari pola. Oh iya, itu kecenderungan alami banget. Kita suka lihat bentuk atau hubungan, kadang di tempat yang sebenarnya acak. Contoh gampangnya, manusia di bulan. Iya, lihat bercak gelap terang, langsung kebayang muka orang. Padahal kan cuma kawah sama dataran lava ya. Fenomena ini namanya pareidolia. Nggak cuma di bulan. Lihat awan bentuk kelinci atau batu karang mirip muka orang. Sering banget itu. Otak kita emang kayak mesin pencari pola ya. Betul, dan kemampuan nyari pola ini yang dulu penting buat nenek moyang kita, sekarang bisa bikin kita keliru juga, bahkan ilmuwan. Contohnya apa tuh? Sagan ngingetin soal astronom awal abad 20 yang yakin banget lihat kanal buatan di Mars. Oh iya, padahal cuma ilusi optik ya. Ternyata begitu. Kasus yang lebih baru itu Wajah di Mars. Foto dari Viking tahun 76 itu kan? Yang sekilas mirip muka banget itu? Iya. NASA awalnya bilang itu cuma efek cahaya dan bayangan. Malah dituduh nutup-nutupin. Terus ada yang coba perjelas fotonya pakai komputer? Ada. Terus ngaku nemu bangunan mirip kota atau kuil di dekatnya. Tapi Betul. Tapi, setelah diteliti lagi pakai foto resolusi tinggi dari wahana berikutnya, kelihatan jelas itu cuma formasi geologi biasa, bukit yang terkikis angin jutaan tahun. jadi bukan bangunan alien. Kemungkinan besar itu Dreykanter, bentukan batu karena erosi angin. Di bumi juga banyak kok. Wah, beda banget ya sama berita heboh di tabloid dulu. Kuil di Mars ditemukan. Iya, sensasionalisme. Sagan nggak bilang nyari pola itu salah sih. Wajar katanya. Tapi kita perlu banget mikir kritis buat milah. Mana pola yang beneran, mana yang cuma imajinasi. Tapi justru karena itu, kita perlu skeptis sama pola yang kelihatan terlalu pas atau aneh. Kerapuhan kita nggak cuma soal lihat pola aja, tapi juga soal ingatan dan kepercayaan. Contohnya fenomena penculikan alien. Ah iya, yang ceritanya sering mirip-mirip itu ya? Diculik pas tidur, ketemu makhluk abu-abu mata besar, diperiksa aneh-aneh, terus waktunya ada yang hilang. Kasus Betty dan Barney Hill kan bikin populer. Sempat ada survei Roper juga yang ditafsir seolah jutaan orang Amerika pernah diculik, padahal pertanyaannya ambigu. Nah, Sagan nawarin penjelasan yang lebih membumi. Gimana tuh? Banyak elemen cerita penculikan itu mirip banget sama gejala sleep paralysis, kelumpuhan tidur. Oh, ketindihan kalau kata orang Jawa ya? Iya, itu kan kondisi pas kita antara tidur dan bangun. Badan nggak bisa gerak, kayak ada yang nindih, panik, plus sering halusinasi. Halusinasi, lihat atau dengar sesuatu yang rasanya nyata banget. Itu bisa menjelaskan pertemuan dengan makhluk aneh itu ya? Bisa jadi. Terus soal ingatan yang hilang terus dipulihkan pakai hipnosis. Nah, Sagan ngingetin kalau hipnosis itu nggak bisa diandelin buat gali ingatan akurat. Kenapa gitu? Orang yang dihipnosis itu gampang banget disugesti. Bisa jadi malah ditanemin memori palsu sama terapisnya, walau nggak sengaja. Dan mereka sendiri susah bedain mana fantasi, mana ingatan beneran. Jadi ingatan hasil hipnosis belum tentu akurat ya? Belum tentu. Sagan sendiri cerita, dia kadang masih suka dengar suara orang tuanya yang udah meninggal, tapi dia anggap itu kerja otak aja, bukan kontak gaib. Menarik. Nah, fenomena kayak gini tuh ternyata ada jejak sejarahnya ya? Betul, Sagan nunjukin kemiripan cerita penculikan alien modern sama cerita demonologi abad pertengahan. Demonologi. Kayak gimana tuh? Dulu orang percaya ada demon atau iblis jahat yang bisa berhubungan seksual sama manusia. Namanya inkubi dan sukubi. Serem juga ya. Dan banyak pengakuan soal ini, seringnya setelah disiksa. Nah ini nyambung ke bagian yang cukup mengerikan di buku Sagan, terutama di bab 24, Sains dan Sihir. Oh, soal perburuan penyihir itu ya? Iya, dipicu buku kayak Malleus Maleficarum, Palu Para Penyihir. Ribuan orang, kebanyakan perempuan, dituduh penyihir dan dihukum mati. Berdasarkan bukti yang nggak masuk akal kan? Pengakuan paksa, mimpi, tuduhan tetangga. Persis. Itu contoh ekstrim gimana kalau keyakinan tanpa dasar
didukung otoritas gereja dan negara waktu itu, bisa jadi teror massal, kegagalan total berpikir kritis. Dengan konsekuensi sosial dan politik yang mengerikan. Itu ada di bab 24 ya? Iya, ditekankan di situ. Konteks budaya memang ngaruh banget ke cara kita menafsirkan pengalaman aneh. Zaman dulu mungkin lihatnya peri atau roh. Zaman Lowell, lihatnya Martians. Sekarang, zamannya luar angkasa, ya alien. Jadi, interpretasinya berubah sesuai zaman ya? Betul. Sagan juga bandingin sama penampakan Bunda Maria. Polanya mirip. Yang lihat biasanya anak-anak atau perempuan muda, lihat sosok bercahaya turun dari langit, butuh tanda, bukti. Terus peran tokoh agama atau masyarakat penting buat membenarkan. Jadi, apa yang kita lihat sering dibentuk sama apa yang kita udah percaya atau apa yang lingkungan kita anggap mungkin. Ingatan kita rapuh, interpretasi kita bias. Dan seperti kasus perburuan penyihir, kalau bias ini digabung sama ketakutan dan kekuasaan tanpa kontrol, akibatnya bisa fatal banget. Makanya penting banget punya perangkat deteksi omong kosong atau baloney detection kit itu tadi. Toolkit buat mikir kritis ya. Isinya apa aja tuh yang penting diingat? Misalnya, selalu cari konfirmasi independen, jangan cuma dari satu sumber. Oke. Dorong debat terbuka dari para ahli dengan sudut pandang beda. Terus, jangan telan mentah-mentah omongan otoritas. Pakar pun bisa salah. Betul juga. Terus apa lagi? Coba pikirin beberapa kemungkinan penjelasan, jangan cuma satu. Pakai prinsip Occam's razor, pilih penjelasan paling sederhana yang cocok sama bukti. Dan yang krusial, klaim itu harus bisa diuji atau dibuktikan salah, falsifiable. Itu kuncinya ya. Harus bisa diuji salahnya. Sagan juga ngasih tahu beberapa jebakan logika atau fallacies yang sering bikin kita salah mikir. Yang kayak gimana tuh? Nggak usah hafalin istilahnya, tapi kenali polanya. Misal, argumentum ad ignorantium. Anggap sesuatu benar cuma karena belum ada yang buktiin salah. Atau sebaliknya. Oh, karena nggak tahu salah, dianggap benar aja gitu ya? Nah, atau ad hominem. Nyerang orangnya, bukan argumennya. Itu sering banget tuh. Atau milih-milih data yang cocok aja, yang nggak cocok dibuang. Intinya, banyak cara kita bisa ketipu sama cara pikir kita sendiri kalau nggak waspada. Sagan kasih banyak contoh nyata ya, gimana omong kosong ini ada di mana-mana. Banyak banget, dari operasi gaib di Filipina yang ternyata cuma trik sulap darah palsu. Pemimpin negara konsultasi ke astrolog. Polisi minta bantuan paranormal buat mecahin kasus, padahal hasilnya nggak lebih bagus dari nebak. Sagan juga muji orang kayak James Randi kan? Ya, pesulap yang justru aktif bongkar trik penipuan supranatural, kayak kasus pendeta Peter Popov yang ketahuan pakai earpiece tersembunyi. Dapat bisikan gaib palsu ya? Iya, intinya Sagan mau bilang kalau skeptis dalam arti mau bertanya dan minta bukti, bukan sinis ya. Dan kemampuan mikir kritis itu bukan cuma buat gaya-gayaan. Tapi penting banget buat ambil keputusan cerdas. Buat diri sendiri maupun masyarakat. Tanpa alat ini, kita gampang banget jadi kayak Mr. Buckley tadi, rentan sama hoax, penipuan, manipulasi. Sains sendiri kan kayak pedang bermata dua ya, kata Sagan. Betul, bisa nyelamatin nyawa lewat kedokteran, tapi bisa juga bikin senjata pemusnah. Makanya perlu tanggung jawab dan etika juga. Dan ternyata, cara berpikir ilmiah ini ada hubungannya sama kebebasan dan demokrasi ya. Erat banget menurut Sagan. Dia nunjukin gimana para pendiri Amerika kayak Jefferson, Franklin, itu melek sains dan menerapkan cara berpikir skeptis waktu merancang sistem pemerintahan. Jefferson percaya pentingnya pendidikan, kebebasan berpikir, dan kekuasaan di tangan rakyat yang terinformasi. Sayangnya, hubungan ideal ini nggak selalu mulus. Ada ancaman, sikap anti-sains misalnya. Contoh sejarahnya. Lysenkoisme di Uni Soviet. Ideologi politik maksa nolak genetika. Akibatnya, pertanian dan biologi mereka mundur. Nah, balik lagi ke perburuan penyihir tadi dari bab 24. Itu kan bukan cuma soal tahayul ya? Bukan cuma itu. Itu contoh mengerikan gimana kegagalan berpikir kritis massal ditunggangi ketakutan dan penyalahgunaan kekuasaan agama dan negara bisa menghancurkan kebebasan dan menciptakan teror politik. Di situ pentingnya perlindungan hukum kayak Bill of Rights ya. Pemisahan urusan agama dan negara, proses hukum yang adil, kebebasan bicara. Itu semua kayak benteng buat ngelawan tirani atau kesewenang-wenangan. Sagan juga nyuarain kekhawatiran yang rasanya makin relevan sekarang ya. Seperti apa tuh? Media makin dikuasai segelintir pihak, jadi informasi bisa nggak beragam. Kualitas pendidikan sains menurun. Masih banyak yang sulit baca tulis dasar.
Padahal itu kunci partisipasi ya. Kayak cerita Frederick Douglass, sadar membaca itu jalan kebebasan. Plus dampak kemiskinan ke pembelajaran anak-anak. Semua ini ngaruh ke kemampuan masyarakat buat berpikir kritis. Nah, kemampuan buat mempertanyakan otoritas, inti dari sains itu penting banget buat kesehatan demokrasi. Judul bab 25 kan Real Patriots Ask Questions. Patriot sejati itu bertanya. Iya, Sagan percaya masyarakat yang warganya melek sains, terbiasa mikir kritis, nggak gampang percaya gitu aja, itu masyarakat yang lebih kuat demokrasinya. Lebih punya harapan buat bertahan. Kalau enggak, kita riskan balik lagi ke dunia yang dihantui setan. Setan dalam bentuk ketidaktahuan, ketakutan, dan manipulasi. Oke, jadi setelah kita ngobrol panjang lebar soal pemikiran Carl Sagan, ini apa nih rangkuman pentingnya? Pertama, sains yang beneran itu jauh lebih keren dan kuat dalam mengungkap rahasia alam dibanding pseudosains. Kedua, pentingnya mikir kritis dan skeptis buat navigasi dunia yang penuh misinformasi ini. Punya alat deteksi omong kosong itu. Ketiga, kita diingatin lagi soal keterbatasan kita. Persepsi bisa salah, ingatan nggak sempurna, kepercayaan dibentuk lingkungan. Dan terakhir, hubungan erat antara cara berpikir ilmiah dengan kebebasan dan kemajuan masyarakat. Nggak bisa dipisahin ya? Sagan kan menekankan pentingnya bertanya dan berani mengoreksi diri. Oke. Coba deh pakai semangat itu, pikirin, ada nggak ya area dalam hidup Anda atau keyakinan yang Anda pegang erat selama ini yang kalau coba dipertanyakan lagi dengan sedikit skeptis, Mungkin bisa ngasih sudut pandang baru. mungkin, atau bahkan menantang asumsi lama Anda. Ini bukan buat dijawab sekarang sih, cuma bahan renungan aja. Menarik sekali. Terima kasih banyak sudah menemani kami menjelajahi pemikiran Carl Sagan hari ini. Sama-sama. Semoga obrolan kita ini ada manfaatnya dan bikin Anda makin penasaran buat terus belajar dan bertanya. Sampai ketemu di penelusuran berikutnya.